dunia kini tengah digemparkan dengan munculnya wabah baru yang mematikan. Ya, COVID-19 atau dikenal dengan COVID-19. Sampai dengan hari ini pemerintah tengah disibukkan dengan adanya kasus ini. Kasus ini menjadi pandemi global di mana kita diminta untuk menjaga jarak satu dengan lainnya. Banyak hal yang terjadi dengan adanya pandemi ini, mulai dari ekonomi yang melemah hingga bangku sekolah kini berbasis online. Banyak anak-anak yang rindu akan suasana belajar mengajar di sekolah, bermain dengan teman-teman, ataupun melakukan hal lainnya. Banyak juga hal yang berubah drastis semenjak sistem pendidikan online ini. Ya, tentunya dengan sistem pendidikan baru menuai pro dan kontra. Yang sekolah dua-duanya kelas 1 SMP. Kalau fasilitas sejauh ini tidak pernah bermasalah. Mungkin yang lebih bermasalahnya bukan masalah fasilitasnya ya, lebih ke kuota, lebih ke internetnya. Fasilitas alhamdulillah anak-anak terfasilitasi, cuman yang jadi kendala terkadang di kita lancar internetnya, dari pihak sekolah yang putus-putus kalau dibilang beban, iya beban. Enggak. Oh, sangat tidak efektif. Sangat tidak efektif. Manfaatnya lebih ke interaksi antara anak dan orang tua ya. Akan terjadi kedekatan yang mungkin yang selama ini orang tuanya jarang bisa mendampingi secara full, otomatis kalau sekarang kan secara full. Tapi di luar itu semua ya itu dia, kembali lagi tidak efektif. Untuk beberapa siswa yang notabene tidak mampu tentunya ya, ketidaktersediaannya kuota, ketidaksediaannya gadget mungkin untuk ya katakanlah untuk orang-orang tertentu yang mungkin harus anaknya belajar itu nunggu ibunya kembali bekerja, karena kan gadget hanya satu dan gadget itu dipakai oleh ibunya pergi ke kantor. Atau katakanlah anak-anak yang sama sekali tidak memiliki gadget, kan gadget itu bukan satu barang yang mudah untuk didapat ya, gitu loh. Makanya sebetulnya si daring ini bukan satu solusi yang kalau menurut saya bukan satu solusi yang baik untuk belajar di luar. Mungkin ada beberapa yang saya tahu, kebetulan saya juga kenal dengan beberapa guru yang mereka menjemput bola karena beberapa murid tidak terfasilitasi, akhirnya si guru ini datang ke rumah. Ada nyaman, ada nggak nyamannya sih. Kalau dari segi nyamannya gimana? Kalau dari segi nyamannya kan enak juga ya, sebenarnya cuma lihat komputer doang terus di rumah gitu kan. Kalau dari segi nggak nyamannya? Nah, nggak nyamannya mungkin karena koneksi internet, jadi kayak lagi dengerin apa terus ntar gurunya ngomong tiba-tiba putus-putus gitu, jadi gak enak. Mungkin di selang-seling gitu ya kalau kasusnya udah normal lagi gitu kan, jadi kayak tetap ada belajar online diselingin dengan yang tetap juga gitu. Semoga internet di Indonesia bagus ya, jadi belajar online tetap lancar, sama internetnya merasa jadi semua bisa ngerasain belajar online gitu. Karena kan masih banyak yang belum bisa belajar online karena internet, kalau nggak ada HP atau laptop gitu. Memang keadaan begini, keadaan pandemi COVID-19 ya, kita serba salah sebagai orang tua. Sebenarnya kalau mereka masuk sekolah seperti biasa, ada kekhawatiran tersendiri bagi kami selaku orang tua. Tapi
kadangkala kalau kita melihat dari sisi anak-anak itu kita tidak tega. Karena apa? Karena di rumah kita tidak bisa sepenuhnya dalam pembelajaran. Kalau dari sini kan sekarang mulainya dari setengah 8 sampai setengah 12 ataupun jam 12. Itu kita tidak mungkin bisa mengawasi secara full anak-anaknya, dan kita pun selaku orang tua yang sebagai ibu rumah tangga, otomatis ilmu kita tidak bisa mengikuti perkembangan anak. Zaman pandemi begini, anak kita insya Allah aman, karena memang mereka anak-anak tidak keluar rumah dan tidak kumpul-kumpul. Jadi stay at home. Nah, ya mudah-mudahan pemerintah mempunyai mempunyai langkah untuk kedepannya, karena memang untuk zaman sekarang ini kita tidak bisa memaksa orang tua, tidak bisa melihat dari sisi sebagian orang tua itu adalah orang yang berada. Kita lihat di sini orang tua banyak yang di PHK ataupun mereka dirumahkan. Jadi mereka yang berpikiran yang HP-nya misalnya anaknya 3, otomatis HP harus ada 3, dan itu harus memakai kuota internet. Yang kita tahu internet sekarang ini kan ya memang mahal ya, sedangkan orang tua tidak bekerja, itu jadi kendala ya. Itu dia, jadi mestinya pemerintah mempunyai langkah gitu, apa mereka dikasih kuota atau bagaimanalah, yang penting pemerintah paham untuk zaman-zaman sekarang ini banyak orang tua yang banyak tidak mempunyai penghasilan. Kalau menurut aku sebenarnya pembelajaran online itu sudah baik ya. Enak sih di rumah, terus juga maksudnya kita belajar itu nggak yang formal, nggak terpaku. Cuman kendalanya itu banyak, kayak dari sinyal, terus dari kita suasana, kita nggak ketemu teman, terus kita nggak dipandu sama guru, itu pasti berbeda dengan kalau kita di sekolah. Jadi tingkat keseriusan kita di rumah itu juga berbeda dengan kalau kita tuh belajar di sekolah gitu. Sebenarnya kalau efektif, aku sih lebih suka kalau belajar itu di sekolah, karena lebih berasa ya sekolahnya itu, karena memang dipandu sama guru dan nggak belajar sendiri gitu. Jadi aku tuh ngerasa lebih dituntun sama guru. Kalau aku sih harapannya semoga ya kalau misalnya selesai pandemi ini, kita kan udah masuk era new normal ya. Lebih baik itu tuh kita masuk tapi dibatasin gitu. Misalnya dalam satu kelas kita misalnya dalam satu angkatan ini ada 9 kelas misalnya, itu bisa di rolling masuknya. Karena sebenarnya kalau pembelajaran di rumah itu menurut saya kurang efektif gitu. Lebih baik kalau kita belajar di sekolah, dibimbing, itu lebih baik, karena kita pun interaksi dengan guru itu lebih mudah. Nggak semua guru itu juga memberikan kita materi di rumah itu baik gitu. Maksudnya mereka tuh nggak membimbing secara langsung, jadi kita pun yang di rumah ini kan bingung gitu ya. Jadi kayak setengah-setengah gitu. Aku sih lebih suka kalau misalnya pembelajaran di sekolah. Nah kalau misalnya daerahnya normal kayak begini ya lebih baik kalau setengah-setengah gitu. Jadi kan kita juga bisa, kan anak SMA ini juga kita tuh ngerti ya maksud dari social distancing, maksud dari physical distancing, kita ngerti gitu. Dan kalau misalnya kita lebih diarahin ya di sekolah, itu kan lebih baik. Jadi kita dapatlah semuanya gitu, kita bisa sekolah, tapi kita juga bisa ikutin aturan protokol kesehatan. Ya, memang seperti itu kenyataan yang terjadi. Banyak menuai pro dan kontra tentunya. Semoga pandemi ini cepat berlalu.